wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Zayafana Priyanti dengan NIM 666124674 dari kelas 4C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan strategis mengenai analisis tata kelola digital pada Dinas Sosial Kota Serang. Analisis ini kami bedah menggunakan dua kerangka kerja global yang sangat relevan, yaitu dari perspektif archetype dari Weil and Ross serta OECD Digital Government Index. Langsung aja, mari kita bahas. Nah, yang kedua ada profil ekosistem digital Serang. Kota Serang ini sedang gencar melakukan transformasi digital secara terintegrasi. Ada 3 pilar utama yang sudah berjalan. Yang pertama, itu kita memiliki super app bernama Serang Digital sebagai titik utama layanan publik warga di Kota Serang. Yang kedua, ada aplikasi Ragam sebagai pusat informasi dan berita di daerah Serang. Yang ketiga, ada visi Smart City untuk mempercepat respon aduan masyarakat. Nah, dinas sosial ini berada di dalam ekosistem ini, di mana layanan sosial secara bertahap mulai dipindahkan ke dalam sistem digital tersebut. Selanjutnya, di slide ketiga, yaitu kerangka kerja Weil and Ross untuk melihat bagaimana kebijakan teknologi ini diatur. Kita menggunakan teori tata kelola IT dari Weil and Ross. Teori ini membagi kekuasaan keputusan menjadi beberapa model atau archetype. Ada bisnis monarki di mana keputusan mutlak itu dipegang oleh tangan yang tertinggi seperti dari wali kota. Yang kedua, ada IT monarki di mana kendali penuh itu dipegang oleh spesialis IT atau Diskominfo, dan ada IT duopoly yaitu model kolaborasi dua arah antara tim IT dan unit bisnis, dalam hal ini dinas sosial itu sendiri. Jadi di saat keempat ada model tata kelola Dinas Sosial Serang. Lantas gimana sih Dinas Sosial Kota Serang ini? Nah, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, Dinsos saat ini menerapkan model federal yang dikombinasikan dengan IT duopoly. Artinya ada pembagian peran yang jelas. Urusan infrastruktur seperti server, lalu juga jaringan itu dikelola terpusat oleh Diskominfo atau dari IT monarki. Namun untuk kebutuhan aplikasi spesifik seperti penanganan bansos itu terjadi kolaborasi IT duopoly, di mana Dinsos ini menginput kebutuhan bisnisnya dan Kominfonya yang membangun teknisinya gitu. Model ini itu cukup baik. Kenapa? Karena menyeimbangkan kontrol pusat dan fleksibilitas dari dinas itu tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya ada governance arrangement matrix. Mari kita lihat visualisasinya pada matriks pengaturan tata kelola ini. Nah, kita bisa melihat di mana hak input dan hak keputusan itu sangat berbeda. Untuk prinsip dasar IT dan investasi, hak keputusan itu berada di level paling atas, yang mana ini adalah bisnis monarki dan federal melalui Bapeda. Sementara itu, untuk arsitektur dan infrastrukturnya mutlak itu dipegang oleh Diskominfo. Yang menarik adalah domain atau kebutuhan aplikasi bisnis itu, di mana staf Dinsos ini memiliki hak input yang kuat agar aplikasi yang dibuat ini benar-benar sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Selanjutnya, di slide 6 ada metodologi OECD GGI. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana sih kematangan digitalnya, kita menggunakan metodologi standar, yaitu menggunakan internasional atau bisa dibilang OECD Digital Governance Index. Ada 4 indikator utama yang kami soroti di slide ini adalah, yang pertama ada digital by design, yaitu proses digital sejak awal, data driven atau keputusan berbasis data, ada government as platform atau ekosistem bersama, dan open by default atau keterbukaan data. Selanjutnya di slide ke-7 ada fokus layanan publik modern. Dalam indeks OECD, fokus utama layanan modern ada 2, yaitu ada pertama user driven dan proactiveness. User driven itu artinya aplikasi desain berdasarkan kenyamanan masyarakat selaku pengguna, bukan ego dari birokrasi. UI atau UX Serang digital saat ini itu terus diperbaiki agar lebih intuitif. Sedangkan proactiveness adalah langkah maju di mana pemerintah itu sudah memberikan layanan bahkan sebelum warga itu meminta. Sistem memberikan notifikasi otomatis bantuan sosial yang bisa mereka terima nantinya. Di slide 8 ada estimasi skor indeks digital. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan secara mendalam, terdapat komponen-komponen sebagai berikut. Adalah yang pertama ada estimasi skor indeks digital Dinsos Kota Serang. Nilai tertinggi berada pada aspek governance as platform, yaitu 0,75, karena infrastruktur super app kita tuh sudah sangat amat siap. Namun kita masih memiliki tantangan besar pada aspek open by default, yaitu di kisaran 0,50, dan yang paling rendah adalah proactiveness, yaitu di angka 0,45, karena sebagian besar layanan kita ini masih bersifat reaktif yang menunggu pengajuan dari masyarakat sendiri. Di slide 9 itu ada kalkulasi indeks akhir. Nah, jika semua indikator tersebut sudah diakumulasikan, didapatkan skor akhir yaitu sebesar 0,58. Angka ini mendapatkan Dinas Kota Serang pada kategori kematangan menengah. Nah, fondasi digital kita ini sudah solid berkat adanya Serang Digital. Namun untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, kematangan yang lebih tinggi, fokus kita itu harus bergeser pada pembangunan kepercayaan atau trust.
relevansi informasi dan kemudahan akses bagi masyarakat luas di Kota Serang. Selanjutnya ada rekomendasi strategis. Untuk itu, kami merumuskan 3 rekomendasi strategis. Kedepannya yang pertama adalah integrasi data DTKS kemiskinan di Dinsos harus sinkron secara real time dengan data kependudukan. Kedua, ada tata kelola atau SLA. Perlu ada perjanjian tertulis yang jelas dengan Diskominfo mengenai kecepatan perbaikan sistem yang terjadi jika ada kendala atau jika tiba-tiba crash gitu. Ketiga, ada layanan proaktif. Kita harus memulai dari memanfaatkan push notification otomatis untuk penyaluran bantuan agar lebih cepat dan tepat waktu atau lebih efisien lah. Selanjutnya di slide akhir, kesimpulan strategis dan evaluasi akhir. Sebagai kesimpulan akhir dari seluruh analisis ini, ada 3 poin penting yang bisa kita bawa pulang. Secara tata kelola, sinergi Federal Dupoli sudah berjalan adaptif. Meskipun birokrasi masih menjadi tantangan, secara kematangannya skor di 0,58 itu membuktikan fondasi kita kuat, namun memiliki kesenjangan di sektor data driven dan proactiveness. Selanjutnya, terakhir, secara implikasi perbaikan digital ini berdampak langsung pada akurasi bansos atau menekan error data dan meningkatkan kepercayaan publik. Pada pesan kuncinya itu, transformasi digital di Dinas Sosial Kota Serang harus bergeser dari sekedar digitalisasi dokumen atau prosedur kerja menuju kecerdasan data terintegrasi yang mampu melayani warga secara menyeluruh, proaktif, dan efisien. Bye.